Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis. Pada bahasan video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan DAX atau Data Analysis Expression dalam Excel. Video ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang relasi data dengan menggunakan Power Pivot. Dan bagi teman-teman yang belum menonton atau masih belum paham, dapat melihat video yang terdapat dalam deskripsi link video ini. Bagi yang sudah, kita langsung saja ya ke materi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pasti kita akan membahas tentang DAX itu sendiri apa, kemudian penulisan DAX, dan penempatan hasil DAX, serta studi kasusnya. Next, DAX atau Data Analysis Expression. DAX merupakan sekumpulan fungsi, operator, dan konstanta yang dapat digunakan dalam rumus atau ekspresi. Fungsi dari DAX adalah digunakan untuk membuat informasi baru dari data dalam model tanpa merubah sumber data. Secara garis besar, penulisannya hampir sama dengan penulisan formula dan fungsi pada Excel. Jadi ya nanti sama. Nah, gitu ya. Nanti bedanya apa? Lanjut ke penulisan DAX. Pada Excel formulanya itu berbasis sel atau range gitu ya. Jadi contoh B1 ditambah B2 atau bisa jadi sum C1 sampai dengan C5. Nah, seperti ini ya kalau Excel ya. Tapi pada DAX formula berbasis tabel dan kolom. Jadi basisnya itu dengan menggunakan tabel dan kolom. Dengan formatnya sebagai berikut: nama tabel, petik, lalu ada kurung kurawal, nama kolom. Nah, ada baiknya teman-teman menggunakan fungsi intelligence gitu ya. Menggunakan fungsi intelligence pada Excel. Jadi seperti fungsi intelijen, fungsi rekomendasinya gitu ya. Nah, nanti seperti apa kita langsung coba ya nanti. Nah, penempatan hasil. Untuk penempatan hasil DAX ada sebuah ruangan atau sebuah bagian yang dinamakan calculated column. Calculated column itu merupakan hasil yang ditempatkan pada kolom baru atau add column. Kemudian measure. Measure itu hasil kalkulasi yang ditempatkan pada calculation area. Jadi calculated column itu yang ada di kolom. Kemudian measure itu hasil kalkulasi yang ada pada calculation area. Jadi nanti di mana bagian calculation area? Nah, nanti ya. Next. Nah, untuk studi kasusnya yang akan kita cari adalah kita menggunakan sumber data yaitu dari data order.xlx. Kemudian output yang dicari yaitu total harga untuk semua order di masing-masing negara dan diskon 10% untuk kuantiti di atas 10 unit. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita sudah memiliki teman-teman buka dulu ya filenya yang latihan dari kemarin. Kita sudah memiliki pivot tabel untuk shipper name dan total quantity, country dan total quantity, supplier name dan total quantity, tahun dan total quantity, serta slicernya per masing-masing kategori. Sedangkan ini yang harus kita cari adalah total harga untuk semua order di tiap-tiap negara. Nah, bagaimana? Berarti hampir mirip ini ya. Kita punya negara, tapi nanti yang ininya kita ganti total harga. Oke, baik. Untuk mempercepat, saya copy saja ini dari sini. Saya copy, lalu saya taruh di dalam dashboard sebelah sini ya. Nah, ini kita ganti menjadi pivot P total harga. Nah, selanjutnya kita lihat ke dalam
power pivotnya. Jadi teman-teman buka power pivotnya. Tentunya kalau order itu ada di halaman atau ada di sheet TB order, tabel order gitu ya. Nah, untuk penulisannya sekali lagi penulisan di AX seperti ini gitu ya, nama tabel, nama kolom. Studi kasusnya berarti total harga untuk semua order, berarti total harga yang harus dibayar untuk semua order di masing-masing negara. Kita akan melakukan fungsinya dengan menggunakan ini ya, calculate ya. Jadi kita akan menggunakan calculate kolom untuk mengerjakan ini, total harga. Nah, setelah itu teman-teman aktifkan dulu di bagian tabel order, kemudian ini kita klik sebelah sini. Nah, untuk melakukan total harga di sini kan kita tidak memiliki field total harga ya. Jadi nanti total harga itu unit price-nya atau harga per unit dikalikan dengan quantity yang dibeli, kemudian ditambah dengan freight. Freight itu ongkirnya ya, ongkos kirimnya. Nah, lalu kemudian kita klik ini dulu, kita taruh di sini untuk formulanya atau rumusnya gitu ya. Kita ketik sama dengan, kemudian TB. Nah, seperti ini yang disebut fungsi intelijen. Jadi secara otomatis ketika kita inputkan atau ketikkan TB, di sini akan muncul sesuatu atau rekomendasi yang menyatakan TB apa gitu ya. Kita pilih TB-nya yaitu TB unit price. TB order unit price. Kita klik. Nah, sebelumnya ini kita kasih dalam kurung dulu ya. Kita kali dengan, kali itu sama dengan menggunakan bintang ya. TB quantity. TB quantity, kemudian tutup kurung, kita tambah dengan TB freight. Oke, setelah itu selesai, kita enter. Mungkin menunggunya teman-teman agak lama ya, jadi tergantung dengan RAM-nya masing-masing laptop teman-teman atau masing-masing komputer dari teman-teman. Ini saya masih processing. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Ini sudah hasil calculate kolom atau hasil kalkulasi dari perhitungan kita tadi. Kemudian ini tinggal kita ganti saja namanya menjadi total harga. Nah, kita enter. Kalau sudah selesai, ya agak saya ginikan ya, biar nggak terlalu lebar. Nah, kalau sudah selesai, kita balik lagi ke ini ya. Jadi setelah kita balik lagi ke sini, jadi setelah ini, lalu kita lihat di all sebelah sini ya. Kita lihat di tabel ini ya, tabel order, kemudian total quantity kita ganti dengan total harga. Nah, ini total harganya. Oke, jadi sudah ya seperti ini. Ini kita ganti total harga. Kemudian value-nya kita setting dulu, formatnya ini saya pakai currency. Oke, nah, sudah selesai ya. Jadi untuk soal yang output yang pertama kita sudah selesai ya menjalankan. Kita lihat lagi sebelah sini power pivotnya, quantity ini ya, quantity di atas 50. Nah,
kita akan bikin sebuah kolom yang bernama diskon, gitu ya. Nah, untuk fungsi formulanya dari pivot tabel ini hampir sama dengan Excel, yaitu kita bisa menggunakan if. Oke, sebentar. If dari TB quantity lebih dari 50% atau lebih dari 50 gitu ya, maaf bukan 50%, koma, maka 0, kita nggak bisa nulis 10% gitu ya, tapi kita harus menggunakan koma, 0,1 gitu ya, 0,1 dikali gitu ya, dikali apa, dikali TB unit price dikali kuantitinya, TB quantity dalam kurung, kemudian titik koma, kalau tidak ada ya 0 gitu ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa tahu total bayarnya setelah diskon gitu ya. Nah, total bayarnya setelah diskon. Nah, kita lihat, kita cek dulu. Oke, nah ini setelah dipotong ya. Nah, ini setelah dipotong. Oke. Nah, otomatis ini diskon gitu ya. Diskon. Nah, berarti total bayarnya berapa gitu ya. Total bayarnya adalah, kita ketikkan lagi ya, TB dari total harga dikurangi diskon, maaf, TB diskon gitu ya, TB order diskon, enter. Ini masih processing ya. Nah, jadi di sini kita punya total bayar atau total payment gitu ya. Payment ini kita ganti total price gitu ya. Yang total harga kita ganti total price biar sama semuanya ya. Total price atau okay. Nah, kalau sudah di dalam, kita balik lagi ke dalam nih dashboard kita. Nah, di dalam total harga ini ya, total harga kita akan remove, kita ganti di TB order yang bagian total payment. Oke, kita ganti total paymentnya. Ini kita ganti namanya
kemudian kita kasih spasi, value settingnya kita set, kita pakai currency. Oke, nggak usah pakai simbol ya. Kemudian kita oke. Nah, sudah kelihatan total paymentnya untuk masing-masing negara. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk membuat sebuah measure gitu ya. Measure di dalam calculation area. Calculation area itu seperti ini. Jadi di bagian ini bawah ini dinamakan calculation area. Nah, cara penulisannya bagaimana? Kita bisa melihat di sini, kita bisa menggunakan di sini atau di sembarang gitu ya. Di sembarang sel gitu. Nah, ini saya akan mencoba untuk mencari jumlah dari total quantity gitu ya. Jadi cara penulisannya bagaimana? Kita bikin seperti ini. Total quantity titik 2 gitu ya. Langsung saja kita sum. Nah, akan muncul seperti ini. Sum dari apa? Sum dari, nah kalau biasanya kita menggunakan di Excel itu yang ada range gitu ya, range dari sel berapa sampai sel berapa. Kalau di dalam measure ini atau calculation area, yang ada adalah nama field atau nama kolomnya. Jadi sum dari quantity, kolom name. Oke, kemudian kita enter. Hasilnya yang kita dapat apa? Di sini kita bisa melihat gitu ya, terdapat total quantity yang bisa kita pakai gitu ya. Ini total quantity sebanyak 51.317. Nah, kemudian kita cek di sini. Total quantity ini bisa kita lihat di field gitu ya, di bagian TB order. Kemudian di bagian bawah sendiri ini terdapat satu simbol FX atau ya istilahnya measure gitu ya. Ini merupakan sebuah objek baru yang bisa dikenali gitu ya di data model kita, dan kita bisa menggunakannya untuk perhitungan gitu ya. Ketika kita butuh gitu ya, jadi total kuantitinya per berapa. Nah, ini kita bisa menggunakan. Ini sudah dianggap sebagai objek baru di dalam data model. Nah, jadi seperti itu. Kebetulan ini kita belum menggunakan untuk yang total quantity, tapi ini termasuk di dalam penggunaan measure atau penempatan hasil yang ada di calculation area. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman bisa mencoba ini gitu ya. Bisa mencoba ini secara keseluruhan. Jangan lupa di save, dan nanti ini atau dan nanti dashboard yang terakhir ini sebagai post test teman-teman gitu ya, dan dikumpulkan hari ini juga. Kalau ada yang kurang jelas dan ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa tanya ya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.